Anda pasti pernah lihat kan nama ini, Evergreen. Tertulis gede banget di sisi kapal-kapal kontainer raksasa yang bawa hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari. Tapi tahu nggak, di balik logo hijau yang simpel itu, ada pertaruhan gila-gilaan, miliaran dolar, yang bakal nentuin nasib perdagangan dunia. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Gimana caranya perusahaan raksasa ini di tengah persaingan yang brutal bukan cuma bertahan hidup, tapi malah mau jadi yang nentuin arah permainan? Apa sih rahasianya? Biar kebayang skalanya ya, Evergreen ini pemain kelas berat. Mereka itu ranking 7 terbesar di dunia. Jadi ini bukan sekedar perusahaan loh, ini tuh kekuatan ekonomi global. Tapi, tunggu dulu. Lihat deh angkanya. Walaupun mereka gede, dengan pangsa pasar 5,6%, mereka itu kayak David yang lagi ngelawan Goliat. Kenapa? Soalnya pemimpin pasarnya, Maersk, itu menguasai, 20%. Di pertarungan kayak gini, salah satu langkah aja bisa menentukan menang atau kalah. Oke, sekarang waktunya kita bedah mesinnya. Biar gampang, kita bakal pakai satu alat analisis yang klasik tapi super ampuh. Namanya Matrix BCG. Santai, santai. Ini nggak ribet kok. Anggap aja ini kayak peta harta karunnya perusahaan. Kita bagi jadi 4 kuadran. Ada sapi perah, si mesin pencetak uang, ada bintang, roket pertumbuhannya, terus ada tanda tanya, ini isinya taruhan-taruhan besar. Dan terakhir, anjing, ini yang harus dilepas. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Si sapi perah. Nah, ini tuh jantungnya bisnis Evergreen. Bagian yang paling stabil, paling bisa diandelin, dan yang non-stop pompa duit buat modalin semua mimpi gila mereka. Dan yang keren banget di sini tuh gimana semuanya nyambung. Rute pelayaran yang udah mateng dan rame, terminal yang super efisien sama armada yang jalan terus 24/7, semuanya kerja bareng kayak mesin yang udah diminyaki dengan sempurna. Dan hasilnya, aliran kas yang, nggak ada matinya. Mau bukti? Nih, lihat. Cuma di tahun 2024 aja, mesin uang ini ngasilin untung gede banget sampai mereka bisa bagi-bagi dividen senilai lebih dari 2 miliar dolar AS. Gila kan? Ini bukan cuma untung teman-teman, ini tuh amunisi. Dan amunisi ini yang mereka pakai buat taruhan besar di masa depan. Terus semua duit itu lari kemana? Nah, jawabannya ada di kuadran bintang. Disinilah Evergreen nembakin semua amunisinya buat meluncurkan roket pertumbuhan mereka. Langkah pertamanya, boom, mereka langsung gelontorin 5 miliar dolar buat 24 kapal kontainer super canggih. Dan ini bukan sekedar beli kapal baru ya, ini tuh pernyataan sikap yang jelas banget. Masa depan pelayaran itu hijau, dan kita yang bakal jadi pemimpinnya. Total kapasitas baru yang dipesan itu lebih dari 820.000 TEU, itu loh, standar ukuran kontainer. Coba bayangin deh, pesanan ini aja jumlahnya hampir setengah dari total kapasitas armada mereka sekarang. Skalanya itu bener-bener gila. Kalau kita totalin semuanya ya, semua investasi strategis ini, dari armada baru, pelabuhan canggih, sampai sistem digital, nilainya itu lebih dari 13,9 miliar dolar. Ini bukan lagi investasi biasa, ini tuh pertaruhan all-in buat masa depan. Jadi, poinnya di sini bukan cuma nambah jumlah kapal, bukan. Mereka lagi ngebangun armada masa depan yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan siap buat era AI. Dan ini yang paling penting, mereka pindah strategi dari nyewa jadi punya sendiri kapal-kapalnya. Ini langkah jenius loh, soalnya ini ngasih mereka kontrol penuh soal biaya dan operasi buat tahun-tahun ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, kuadran tanda tanya. Anggap aja ini laboratorium masa depannya Evergreen. Disinilah mereka taruhan sama teknologi-teknologi yang jujur aja agak gila. Yang bisa aja gagal total, atau malah mengubah seluruh industri. Coba deh lihat evolusi strategi AI mereka. Kelihatan banget polanya, mereka mulai dari yang gampang dulu, otomatisasi pelabuhan di darat. Begitu itu berhasil, mereka nggak nunggu lama, langsung naikin level ketantangan paling berat. Bikin kapal yang bisa berlayar di samudra sendirian. Ngomongin bahan bakar hijau, strategi mereka ini pinter banget. Untuk sekarang, mereka pakai LNG karena ya itu yang paling realistis dan tersedia. Tapi, di waktu yang sama, mereka juga invest besar-besaran di metanol hijau, yang disebut-sebut sebagai bahan bakar masa depan. Jadi, mereka nggak naruh semua telur di satu keranjang. Cerdas kan? Dan itu belum semuanya. Mereka juga udah ngelirik hidrogen hijau, amonia, bahkan mulai ekspansi ke pasar-pasar baru kayak India. Ini tuh persis kayak investor jagoan yang nyebar portofolionya biar aman. Mereka mau mastiin siap ngadepin skenario apapun di masa depan.
Tapi, ya namanya juga berlayar pasti ada badainya kan? Setiap strategi segede ini pasti ada resikonya. Nah, sekarang yuk kita bahas beban apa yang harus mereka lepas dan bahaya apa aja yang udah nunggu di depan. Disinilah peran kategori anjing masuk. Ini tuh aset-aset yang udah nggak efisien lagi. Buat Evergreen, ini artinya kapal-kapal tua mereka yang boros banget bahan bakarnya. Terus diapain? Ya mereka nggak ragu-ragu buat jual, atau bahkan dijadiin besi tua. Tujuannya, dapat modal segar buat investasi yang lebih pintar. Tapi tantangan terbesarnya justru datang dari luar. Kutipan ini seolah-olah ngebuka bom waktu. Para pelanggan sekarang mulai curiga. Mereka bertanya-tanya, ini aliansi-aliansi raksasa beneran ngebantu kita? Atau jangan-jangan ini cuma akal-akalan perusahaan pelayaran buat ngontrol harga? Nah loh. Dan ini dia peta kekuatannya. Lihat deh, gimana pasar itu dikuasai sama segelintir aliansi doang. Evergreen sendiri ada di dalam Ocean Alliance. Ini udah bukan lagi pasar bebas. Ini tuh udah kayak permainan catur antara beberapa raja yang ngendaliin hampir seluruh papan. Dan di depan sana udah kelihatan ada dua awan badai besar. Pertama, bakal ada banyak banget kapal baru yang masuk pasar. Ini bisa bikin harga angkut anjlok parah. Kedua, aturan lingkungan makin ketat, yang artinya biaya operasional bakal meroket. Ini tekanan dari dua arah sekaligus yang dihadapi semua pemain, termasuk Evergreen. Jadi, sampailah kita di pertanyaan puncaknya. Evergreen udah taruhan miliaran dolar di teknologi hijau dan kapal super canggih. Tapi, pas tsunami, kapal baru datang. Dan persaingan makin menggila. Apakah pertaruhan super mahal ini cukup buat bikin mereka tetap kapung? Ataukah mereka justru bakal tenggelam? Mungkin banget. Nasib perdagangan global ada di jawaban pertanyaan itu.